الدعوة السلفية دين الله الحق، دين الله الحق. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. Ini namanya kitab Tanakh ya. Mungkin teman-teman agak asing dengan istilah Tanakh, tapi justru lebih familiar dengan istilah dengan nama kitab Talmud ya, gitu, kitabnya orang Yahudi gitu. Tapi sebenarnya orang Yahudi kitabnya yang ini, kitab pokoknya lah. Istilahnya kalau kayak di dalam Islam itu kayak setara dengan Al-Qur'annya di sisi mereka, tapi ini tebal banget nih. Nah, itu. Oke, jadi saya tertarik untuk ngebahas ini bukan dalam rangka kita mengambil petunjuk dari sini, bukan. Karena itu tidak apa juga sih. Sangat tidak disarankan. Jadi kita mau melihat tentang latar belakang sejarah kitab-kitab seperti Taurat, Injil, atau mungkin nanti berkenalan nih Zabur mana kok jarang disebut-sebut gitu kan. Dan juga latar belakang sejarah Al-Qur'an insyaallah, semoga Allah mudahkan. Nah, tujuannya adalah bukan untuk mencari petunjuk dari sini ya, sekali lagi ya. Cuma kita mau nambah wawasan dan mudah-mudahan itu bisa menambah keyakinan kita terhadap betapa bedanya kita bisa melihat gitu perbandingan, betapa sangat jauhnya perbandingan bagaimana kritisnya ulama Islam itu dalam memilah informasi, dalam menerima informasi yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Nah, dibandingkan dengan kitab-kitabnya ahlul kitab ini. Gitu. Taib. Puan. Nah. Oke. Nah, saya mulai dari ini aja deh. Tanakh itu apa sih gitu kan? Coba lihat ya teman-teman ya. Di sini ada 3 huruf Ibrani ini sebenarnya. Ini huruf Taf, Nun, dan Khaf Safid. Ya, oke. Nah, tapi sebelumnya ya teman-teman. Saya nggak akan sentuh kitab-kitabnya orang Hindu, orang Buddha, karena saya nggak pernah memperdalam kitab-kitab itu juga. Kalau ini memang saya sudah sempat saya ikut pelajarannya waktu itu dulu. Jadi saya merasa kalau menyampaikan apa yang saya ketahui, mudah-mudahan itu bisa nambah informasi teman-teman juga. Dan itu adalah termasuk hal yang membuat saya itu sangat bangga dengan Islam juga, begitu. Saya harap teman-teman bisa mengambil faedah yang sama, begitu. Nah, saya balik lagi sini ya. Nah, ini kan ada Tanakh tuh 3 huruf Ibrani ya. Jadi Ibrani itu dibaca dari kanan juga tuh. Taf, Nun, dan Khaf Safid. Ya, Taf ini setara dengan huruf Ta. Kalau di dalam tulisan Arabnya lah gitu, huruf hijaiyahnya dia seperti huruf Ta. Kalau Nun tadi ya seperti huruf Nun, kemudian ada Khaf Safid itu karena dia di belakang disebut dengan Khaf Safid. Aslinya huruf Khaf ya seperti ini. Nah, huruf Khaf itu setara dengan huruf K, huruf Kaf kalau di dalam bahasa Arab. Nah, jadi Taf itu jadi ini bentuk akronim, ini singkatan akronim ini, 3 ini, dari Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Tafnya itu, huruf Ta-nya itu untuk Torah, Taurat, ya. Nunnya untuk Nevi'im. Nevi'im itu secara bahasa artinya Al-Anbiya, ya, kitab nabi-nabi. Nah, kalau Kafnya itu untuk Ketuvim. Ketuvim itu artinya kitabat. Ya, ini tulisan-tulisan, maksudnya tulisan-tulisan yang dianggap suci. Nah, apa itu Taurat gitu ya? Kita fokus ke situ ya. Ini mungkin video ini pengantar aja dulu. Nanti kita coba masuk tenggelamin kitab-kitab ini. Nah, Taurat itu kalau di dalam literatur Yahudi itu dia terdiri dari 5 kitab. 5 kitab yang saya buka aja nih. Nah, ini teman-teman. Ini ada tulisan tuh, Torah. Itu terdiri dari 5 kitab. Coba. Oke, jelas ya. Nah, itu yang paling atas tuh. Ini bacanya Bereshit. Sefer Bereshit. Sefer Shemot, Sefer Vayikra, Sefer Bemidbar, Sefer Devarim. Ya. Artinya ini kitab pada mulanya. Bereshit artinya pada mulanya. Kemudian ini Shemot artinya nama-nama. Vayikra artinya dan dia memanggil. Kemudian Bemidbar artinya di padang gurun. Devarim artinya perkataan-perkataan. Nah, cuma terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, mereka mengikuti terjemahan versi bahasa Yunaninya ini. Ya, makanya the book of Genesis, the book of Exodus, the book of
Leviticus, ya, the book of Numbers, the book of Deuteronomy. Ya. Nah, kalau di dalam agama Yahudi itu mereka itu menyebut kitab-kitabnya itu dengan sefer. Sefer itu kalau di dalam bahasa Arab dia sifr. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang Yahudi itu mathalul ladzina humilut taurah kamathalil himar yahmilu asfara, itu asfar. Permisalan orang yang membawa Taurat itu, yang Allah bebani dengan Taurat, memikul Taurat, itu seperti keledai yang memikul asfar, ya, ini kitab-kitab. Tapi Allah tidak menyebut dengan kutub, tapi menyebutnya dengan asfar. Karena orang ahlul kitab itu menyebut kitab-kitab mereka dengan sifr, dengan sefer. Ya, sefer Bereshit, sefer Shemot, ya, dan lain sebagainya. Nah, Taurat itu kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Al-Jawabus Shahih liman baddala dinal Masih, orang Yahudi itu menganggap Taurat itu dia mempunyai dua pengertian lah. Ini secara makna aja ya, bukan Syekhul Islam nggak menjelaskan seperti yang saya jelaskan ini, tapi ketika saya baca kesimpulannya begini, dia punya dua makna definisi. Jadi baik kitab Torahnya ataupun kitab nabi-nabinya di sini itu digolongkan sebagai Taurat. Itu pengertian yang satu lagi. Kalau pengertian yang pertamanya itu tadi, itu lima kitab itu. Jadi 5 kitab tadi, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu tadi the book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, dan Deuteronomy, ya. Itu 5 kitab itu di dalam agama Yahudi disebut dengan kitab Taurat yang ditulis oleh Nabi Musa. Jadi orang Yahudi itu percayanya 5 kitab itu ditulis Nabi Musa, begitu. Jadi Nabi Musa penulis aslinya. Walaupun nanti kalau kita lihat dari para sarjana yang jadi orang ahlul kitab itu ada ilmu namanya kritik teks. Jadi kitab mereka itu dikritisi coba. Nah, karena coba dibandingkan dari naskah-naskah yang aslinya gitu kan, maksudnya bukan naskah yang asli, naskah yang paling kunonya. Kalau naskah asli nggak ada. Maksudnya karya tulis Nabi Musa itu sampai sekarang itu udah nggak ada lagi. Yang ada hanya salinan dari salinan. Nah, itu semualah yang kemudian dibandingkan gitu kan. Makanya ada ilmu namanya kritik teks. Coba dikritisi mana yang ini memang terdapat di kitab-kitab di sumber-sumber yang paling tua atau tidak gitu ya. Nah, kalau Al-Quran kan nggak ada ilmu kritik teks karena tidak ada yang perlu dikritisi juga sebenarnya. Nah, oke ya. Nah, Torah itu terdiri dari 5 kitab tadi. Jadi kalau definisi yang lain, Torah itu adalah untuk menyebutkan sinonim dari semua kitab ini. Kalau dari orang Yahudi, sebenarnya ya, kalau dari perspektif saya pribadi, waktu saya pernah belajar dari saya dengar pelajaran-pelajaran dari orang Yahudi dulu, ya, kesimpulannya Taurat itu setidaknya mempunyai 3 makna. Ya, Taurat itu di sisi orang Yahudi mempunyai 3 definisi. Yang pertama adalah 5 kitab tadi. Itu jelas itu Taurat mutlak, karena itu dianggap sebagai tulisannya Nabi Musa. Kemudian Taurat yang makna kedua adalah Tanakh ini tadi. Tanakh ini sinonim dari Taurat. Oke, jadi kalau orang Yahudi mengatakan ini ada tertulis di dalam Taurat, nah itu bisa bermakna dia tertulis di dalam salah satu dari 5 kitab Musa, atau makna yang kedua dia bisa saja tertulis dari apa yang ada di dalam Tanakh itu, nggak mesti di dalam 5 kitab itu. Oke ya. Nah, atau definisi yang lain dia bisa saja tertulis di dalam Talmud juga. Jadi orang Yahudi mengenal ada 2 jenis Torah ketika Nabi Musa. Ini dari sisi pembagian yang lain nih. Dari sisi pembagian yang lain, Taurat itu mempunyai 2 istilahnya. Orang Yahudi mengenal ada 2 jenis Taurat. Taurat yang pertama itu Torah Shevichtaf. Torah yang kedua itu Torah Shevi Alpeh. Torah Shevichtaf itu adalah Taurat yang tertulis gitu ya. Jadi Nabi Musa itu waktu dia di Gunung Sinai, Nabi Musa itu menerima 2 jenis Taurat ini, Taurat tertulis dan Taurat lisan. Nah, Taurat tertulis itulah yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'i wa tafsilan li kulli syai'. Nah, mau'izatan wa tafsilan li kulli syai' gitu. Dan telah kami tuliskan bagi Musa itu di dalam alwah itu jamak dari lauh. Ya, jadi kalau ahlul kitab bilang lauh itu dia batu, berupa batu-batu, loh batu. Nah, cuma kalau di dalam Tanakh orang Yahudi ini, loh batu itu ada 2, cuma 2. Sementara di dalam konteks Al-Quran kita lihat dia alwah. Alwah itu dia jamak. Jamak kan lebih dari 2 berarti kalau di dalam konteks bahasa Arab. Berarti yang benar adalah lauh itu tadi, lembaran-lembaran itu tadi.
entah itu lembaran atau itu batu bentuknya, yang jelas itu dia tuh lebih dari 2. Dan dia tuh banyak, bisa aja 10, bisa aja 11 atau berapa, sesuai kehendak Allah, karena dia mau izatan wa tafsil li kulli syai', ya kan, sebagai mau'izah, sebagai petuah dan perinci hukum-hukum segala sesuatu yang diperlukan oleh Bani Israel, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Wah itu tadi. Dan itu Allah tulis sendiri sebagaimana Allah sebutkan di dalam hadis, sebagaimana disebutkan tentang perdebatan antara Nabi Adam dengan Nabi Musa, ya kan, kata Nabi Adam kepada Nabi Musa, anta Musa istafakallahu bikalamih, ya kan, engkau adalah Musa yang Allah Subhanahu wa taala memilih engkau dengan sebagai orang yang diajak bicara, ya kan, wa khattalaka biyadihi, yakni wa kataba Taurah laka biyadihi, yakni wa kataba laka Taurah biyadihi, dan Allah Subhanahu wa taala menuliskan Taurat untuk kamu dengan tangannya, menunjukkan Allah itu punya tangan, gitu. Nah, dan memang Allah itu punya tangan, walaupun tangan Allah tidak sama seperti tangan makhluk, gitu ya. Nah, itu untuk jenis Taurat yang pertama, yaitu Taurat tertulis. Allah punya Taurat. Bani Israel, orang Yahudi itu meyakini bahwasanya Allah punya Taurat yang tertulis, yang Allah tuliskan untuk kepada Nabi Musa, yang kemudian Nabi Musa turun dari Gunung Sinai, dia lihat Bani Israel menyembah Egel Zahab, menyembah patung anak lembu emas, ya, patung anak sapi itu. Kemudian Nabi Musa melemparkan Al-Wah itu tadi, ya, kalau dia batu maka batu, kalau dia lembaran ya wallahu alam apa bentuknya bagaimana. Yang jelas Nabi Musa melemparkannya, ya. Disebutkan, ada yang menyebutkan dia sampai pecah, sampai hancur. Kalau di dalam Alkitab sini sampai hancur memang disebutkan. Kalau di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, dia waktu itu Anda pernah ikut pelajaran Al-Bidayah wa Nihayah, ya. Nah, dia kesimpulannya adalah waktu disyarah sama ustadznya bilang, dia belum tentu dia itu pecah. Bisa aja dia itu cuma dia berceceran, kemudian Nabi Musa kutip lagi gitu. Nah, ini kemudian Nabi Musa meletakkannya ke dalam tabut. Oke, tabut itu adalah kotaknya, kotak tempat menyimpan Tauratnya itu. Kemudian itu salah satu jenis Taurat. Satu jenis yang lain itu namanya jenis Torah Sheveh Alpeh, Torah lisan, ya, the oral Torah, ya. Tapi ini keyakinan orang Yahudi. Ini kita kan lagi fokus tentang membahas perspektifnya orang Yahudi nih, supaya kita apa aja untuk nambah wawasan. Kalau orang Yahudi dia meyakini bahwasanya Torah yang satu lagi itu Torah Sheveh Alpeh, Torah lisan, itu diwariskan dari zaman Nabi Musa. Waktu Nabi Musa menerima Torah di Gunung Sinai, selain dia dapat Torah tertulis, dia dapat Torah lisan nih. Nah, Torah lisan ini kemudian diajarkan kepada murid dia, ya, pembantu dia sekaligus murid dia, namanya Yosua bin Nun. Kalau di dalam hadis itu namanya Yusha bin Nun, yang mana Allah Subhanahu wa taala menahan matahari untuk dia, Nabi Yusha bin Nun. Ya, ada yang menyebut dia adalah nabi kan. Kemudian setelah dari Yosua meneruskannya kepada para tua-tua bangsa Israel. Para tua-tua bangsa Israel kemudian meneruskannya kepada para nabi, karena di zaman Bani Israel itu kan terus karena Bani Israel tasusuhumul anbiya, ya. Kalau nggak salah seperti itu lafaz hadisnya. Yani kulama halaka nabiyun kulama ba'atsallahu nabiyyan akhar gitu ya. Allah alam. Ya, pokoknya lafaznya bagaimana, yang jelas Allah Subhanahu wa taala itu Bani Israel itu senantiasa urusan politik mereka tuh selalu dibimbing oleh para nabi. Setiap kali Allah mewafatkan satu nabi, meninggal satu nabi, maka Allah akan ganti dengan nabi yang lain. Itu Bani Israel seperti itu. Makanya setelah Nabi Musa menurunkan kepada Yusha bin Nun meneruskan kepada tua-tua bangsa Israel, tua-tua meneruskan kepada para nabi nanti meneruskannya kepada Ansai Knesset Hagedola. Dan itu semua itu ini dianggap orang Yahudi sebagai sanad keilmuan mereka, sanad Taurat lisan mereka. Nah, Taurat lisan mereka ini, itu sanadnya tadi itu disebutkan di dalam kitab Talmud itu, di Traktat Pirkei Avot pasal 1 ayat 1. Nah, kemudian karena ini tradisi lisan, hanya diteruskan turun-temurun, jadi dia kapan dibukukannya? Nah, kalau menurut literaturnya orang Yahudi, ini nanti dibukukan waktu Nabi Isa sudah tidak di bumi lagi, sudah Allah angkat. Itu periode namanya generasi Tanaim di dalam literatur Yahudi. Kalau di dalam agama Islam kan ada generasi sahabat, tabi'innya. Kalau di dalam agama Yahudi juga ada rentetan generasi gitu. Jadi generasi di zaman Nabi Isa itu namanya generasi Tanaim. Setelah generasi Tanaim sampai sekitar tahun 200 Masehi, itu nanti dari 200 sampai 500 itu generasi Amoraim namanya.
Nah, di generasi Tanaim, berarti dari periode tahun 0 sampai tahun 200, ini adalah periode di mana Mishnah, itu tradisi lisan orang Yahudi itu dikumpulkan. Yang mana terakhir kali itu disunting oleh Rabbi Yehuda Hanasi namanya. Rabinya orang Yahudi, ya namanya Rabbi Yehuda Hanasi. Kemudian ketika Mishnah ini tadi, Mishnah artinya tradisi lisan orang Yahudi ya, sudah dikumpulkan sama dia itu. Kemudian sama generasi Amoraim, generasi setelahnya itu dibaca. Dibaca ini ternyata bahasanya masih sulit, masih perlu dijelaskan. Akhirnya mereka komentari. Seperti udah ada hadis-hadis dalam Sahih Bukhari kan, misalkan ditulis Imam Al-Bukhari, kemudian disyarah oleh Ibnu Hajar misalkan. Nah, jadi ini Amoraim ini, generasi Amoraim ini dia mensyarah Mishnah itu tadi, tradisi lisan yang sudah dikumpulkan oleh Yehuda Nasi tadi. Nah, syarahnya ini kemudian digabungkan menjadi dengan Mishnah. Oke. Jadi Mishnah digabung dengan syarahnya. Syarahnya disebut dengan Gemara. Nah, gabungan dari Mishnah dan Gemara itu disebut dengan Talmud. Nah, itu Talmud. Jadi Talmud itu menurut orang Yahudi adalah kesimpulan paling sederhananya adalah tradisi lisan orang Yahudi yang dibukukan, gitu ya. Nah, ini kesimpulan tentang Tauratnya orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi menyebut Taurat, bisa salah satu dari 3 makna. Bisa itu adalah 5 kitab Musa, atau kitab yang Tanakh-nya ini, atau bahkan mencakup tradisi lisan orang Yahudi itu tadi, begitu ya. Kemudian nanti ada Midrash lagi. Nah, itu, tapi itu nanti kita mungkin bisa buka sesi khusus untuk membahas tentang Talmud, kesejarahannya ya. Tapi kita fokus ke Taurat aja. Nah, untuk Taurat ini sendiri, Torah ini ya, saya pakai istilah Torah. Oke, saya nggak pakai istilah Taurat karena agak nggak terbiasa aja sih. Saya lebih familiar dengan istilah Torah, biar lebih enak ngomongnya. Nah, tadi kita sudah bahas bahwasanya Tanakh ini terdiri dari 3 kitab ya, Tanakh, Taf, Nun, dan Chaf Sofit. Oke. Nah, kemudian itu tadi Tanakh sudah kita bahas. Nun itu Nevi'im, kitab nabi-nabi. Jadi nabi-nabi di sini bukan artinya kalau Torah itu isinya apa? Nah, itu ini mungkin yang agak penting sama kita. Torah itu isinya adalah sejarah ya, dari kalau Sefer Bereshit, kitab Kejadian itu cerita dari penciptaan alam semesta, dari permulaan alam semesta. Dari Kejadian pasal 1 itu ceritanya tentang Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi, ve haaretz vaitatohu vabohu, dan bumi dalam keadaan belum berbentuk dan kosong. Ve haaretz vaitatohu vabohu. Ve khoshech al penei tehom. Ve ruach Elohim merachefet al penei hamayim. Dan gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ila akhiri. Pokoknya, nah, apa itu Elohim? Elohim itu adalah salah satu nama Tuhan di dalam agama Yahudi. Jadi orang Yahudi itu punya beberapa nama Tuhan, banyak juga sih nama Tuhannya di dalam agama Yahudi. Yang paling agungnya di dalam agama Yahudi itu ada 2, yaitu Yod-Heh-Vav-Heh dan Elohim. Oke ya. Nah, oke. Tapi sepertinya lebih menarik kalau kita bahas hari ini tentang nama Tuhan Yahudi ya, atau buat sesi khusus ya. Itu menarik juga tuh bahas nama Tuhan Yahudi ini. Tapi mungkin abis ini saya bahas tentang nama Tuhan dalam agama Yahudi, saya upload juga nanti. Ini fokus ke Torahnya dia dulu. Nah, jadi Torah itu dimulai dari kisah penciptaan alam semesta. Kemudian nanti kisah penciptaan Nabi Musa di hari ke-6. Kalau menurut Torah ini di hari ke-6 Nabi Musa itu diciptakan. Kemudian setelah Nabi Adam diciptakan, Hawa juga diciptakan. Kemudian mereka melakukan pelanggaran itu kan. Kemudian mereka dikeluarkan dari Gan Eden, atau kalau di dalam bahasa Arab itu Jannatu Aden. Jadi kalau huruf Jim dalam bahasa Arab, itu dalam bahasa Ibrani Jim itu setara dengan huruf J itu sama dengan huruf G. Ya, orang Ibrani bilangnya Gimel, huruf Gimel. Ya, huruf Jim sama huruf G. Jadi ketika disebut dengan Jannah, bahasa Ibrani itu Gannah kalau misalkan pakai tamar buto. Tapi orang Ibrani nggak pakai tamar buto, dan nggak ada tamar buto juga sih. Nah, jadi bersebutnya Gan aja. Jadi sebenarnya hurufnya sama, komposisi hurufnya. Cuma di dalam bahasa Arab dia pakai tamar buto. Kalau dalam bahasa Ibrani nggak ada tamar butonya gitu. Nah, Eden itu dia kalau bahasa Arabnya Aden, Jannatu Aden atau Gan Eden. Nah, jadi menurut orang Yahudi, Adam itu berada di Gan Eden asalnya. Kemudian dia dikeluarkan dari Gan Eden. Kemudian dia tinggal di
bumi dalam keadaan bumi itu dikutuk kemudian kan. Karena kemudian sampailah kisah Noah ya. Noah itu Nabi Nuh di dalam Al-Qur'an. Kemudian dari Noah nanti ada Abraham kemudian dia mempunyai 2 orang anak yaitu Ismail dan Ishak ya. Ismail itu kemudian jadi nenek moyang bangsa Arab kan. Dia kalau Ishak itu Nabi Ishak ya, dia mempunyai 2 orang anak yaitu Esaf dan Yakov. Dan ini anaknya kembar kalau menurut Alkitab sini. Nah, dia mempunyai istri namanya Rivka, kemudian mereka punya anak namanya Esaf dan Yakov. Esaf ini jadi nama lainnya Edom. Kalau Yakub itu Yakov atau Yakub nama lainnya adalah Israel. Oke, Israel. Nah, Israel atau Yakub ini dia mempunyai 12 orang anak itu nanti. Anak dari 4 orang, dari 2 orang istri dan 2 gundiknya, 2 hamba sahaya istrinya ya. Yang anak-anaknya 12 tuh. Kalau sebenarnya kalau menurut Tanakh ini, menurut Torah ini, anaknya Yakub itu ada 13, yang satu lagi perempuan. Cuma karena perempuan, jadi nggak terhitung mewakili suku-suku bangsa Israel. Oke ya. Nah jadi yang anak pertamanya itu adalah siapa itu namanya? Ruben ya, Ruben atau saya pakai bahasa nama-nama yang familiar di Indonesia lah, Ruben, kemudian Shimon, ya, Simeon, ya, Levi atau Lewi, Yehuda ya, Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, kemudian Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, baru sini Dina, nanti anak perempuannya Dina yang ke-11 ya kalau nggak salah, baru nanti Yusuf dan Binyamin. Nah itu anak Israel, anak-anaknya Israel. Mereka ini disebut sebagai Bani Israel. Nah setelah zamannya Nabi Yusuf, dan kita tahu bagaimana kisahnya Nabi Yusuf di Al-Quran, dan kurang lebih kisah Nabi Yusuf yang di dalam Al-Quran dengan yang di dalam Torah ini bisa dibilang kurang lebihnya mirip-mirip lah. Walaupun ada yang di sini agak lebih detail sih memang. Cuma kan karena ini tidak sanadnya ini ini bukan sangat berbeda sekali. Nanti insya Allah kita buka satu saat, kita buka spesial khusus untuk membuka ini, kita buka satu-satu gitu ya. Cuma nggak semua lah. Kalau semua makan waktu sekali, sayang juga waktunya, bagus kita belajar yang lain. Nah, tapi kita melihat nanti dari sudut yang lebih dalam lagi tentang ini, tentang bagaimana mereka ini, kalau seandainya literaturnya orang Yahudi maupun orang Kristen itu ditimbang dengan standar para ulama yang kritis, ulama Islam. Ya niscaya ini riwayat-riwayat mereka ini bukan hanya dhaif lagi, tapi maudhu semuanya sebenarnya. Karena sanad-sanadnya bahkan terputus. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu di dalam Al-Jawab Shahih liman badala dinal masih, ini terputusnya itu waktu Al-Khirabut Tsani ya, dari Baitul Maqdis. Kehancuran Baitul Maqdis yang pertama, bukan yang kedua. Yang pertama, kehancuran Baitul Maqdis yang pertama. Dan itu nanti insya Allah kita akan bahas itu. Semoga Allah mudahkan. Oke. Itu insya Allah untuk Torah udah jelas ya. Oh belum ya, itu baru Sefer Bereshit, baru kitab Kejadian tuh. Nah, kitab Kejadian diakhiri dengan meninggalnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf meninggal nih. Kan Nabi Yusuf itu membawa Bani Israel ke Mesir kan. Nah, waktu itu Nabi Yusuf kita tahu beliau tinggal di Tanah Kanaan, kemudian waktu dia masih kecil saudara-saudaranya membuang dia ke sumur, bahkan dia sampai kemudian akhirnya dijual sampai dia hidup, singkat cerita dia hidup di Mesir dia nanti menjadi orang nomor 2 lah, diangkat jadi orang tokoh nomor 2 karena ada ininya juga, ada raja Mesirnya waktu itu kan. Nah Nabi Yusuf ini jadi orang nomor 2 lah di Mesir. Kalau rajanya nomor 1 lah gitu istilahnya. Nah, kemudian Nabi Yusuf untuk memuliakan keluarganya, diajak keluarganya pergi ke Mesir semuanya. Nah, makanya Bani Israel waktu itu di periode Mesir itu mereka dimuliakan. Nah itu, baru Nabi Yusuf itu kan, nah ketika Nabi Yusuf itu sudah wafat, maka tertutuplah ini bagian kitab Kejadian. Baru masuk kitab Keluaran, kitab yang kedua di dalam Taurat. Nah, di dalam kitab Keluaran itu kisahnya berawal dari Nabi Musa, dari kelahiran, dari riwayat bangsa Israel di Mesir nih, sampai akhirnya mereka itu diperbudak di zaman Fir'aun, yang kalau menurut sejarawan sekuler, mereka mengidentifikasi itu dengan Fir'aun Ramses II, wallahu alam ya.
Walaupun saya nggak bisa mastiin juga sih saya pribadi. Kalau saya baca-baca dari biografinya Firaun Ramses II itu yang di internet itu, saya melihat sepertinya belum tentu juga itu adalah Firaun Ramses II. Nah, cuma ya begitulah kata mereka. Nah, yang jelas nanti ada kelahiran Nabi Musa, kemudian Nabi Musa diangkat jadi nabi, kemudian Nabi Musa melihat api itu kan diangkat jadi nabi, kemudian dia pergi disuruh dakwahi Fir'aun, suruh membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan, kemudian dikasih ujian 10 tulah itu. Ya, kalau di dalam Al-Quran cuma 5 tulah kan. Dan itu yang benar ya. Pokoknya apa yang dalam Al-Quran itu yang paling benar. Nah, bagaimana kita bisa sampai kepada kesimpulan itu, nanti kita pelajari satu-satu. Yang penting kita tahu nih dulu, latar belakang kitab ini bagaimana nih penyusunannya. Insya Allah nanti kita bisa sampai pada kesimpulan bahwasanya semua apa yang dalam Al-Quran itu pasti benar. Nah, itu targetnya yang mau kita capai di sini. Nah, oke. Nah, sampai mana tadi? Intinya kitab Taurat itu bermuara di situ ya. Kitab Keluaran itu. Dia fokusnya adalah ketika bangsa Israel itu mau dibawa eksodus keluar dari Mesir, masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi waktu Nabi Musa sudah keluar dari Laut Merah itu, menyeberangi Laut Merah, dikejar sama Fir'aun itu kan, dia itu nggak langsung masuk ke tanah perjanjian. Dia menerima Taurat dulu di Gunung Sinai, Nabi Musa itu. Nah, itu barulah nanti masuk kitab Vaikra, kitab Imamat, yang mana di situ dirinci hukum-hukum, termasuk larangan makan babi. Di situ dijelasin larangan-larangan, hukum-hukum, perintah-perintah, termasuk juga apa pakaian para imam, apa yang boleh bagi imam, apa yang tidak boleh bagi imam. Jadi imamnya itu adalah imam Nabi Harun. Di dalam agama Yahudi, di dalam Torah ini, Nabi Harun itu dia kedudukannya sebagai imam Kohen Gadol, imam besar. Ya, jadi ada Kohanim reguler, ada imam-imam yang reguler, ada imam besarnya itu Nabi Harun. Ya, kalau imam regulernya itu anak-anaknya Nabi Harun nanti. Anaknya itu namanya siapa itu? Lupa pula saya. Udah lama sih sebenarnya saya pelajari ini. Saya udah lama juga nggak baca-baca lagi. Anak-anak itu seperti namanya Elazar, Itamar, ada 4 kalau nggak salah itu. Ya, saya lupa. Nah, nanti coba dia lihat lagi. Kemudian itulah isi kitab Imamat, lebih ke hukum-hukum dan juga aturan-aturan untuk para imam. Kemudian masuk kitab Bemidbar. Bemidbar itu artinya di padang gurun ya. Bisa dibilang kalau secara sebenarnya ini saling mencakup. Intinya di dalam kitab Kejadian, di dalam kitab Keluaran sampai kitab Ulangan itu fokusnya kisah di zaman periode kehidupan Nabi Musa. Makanya nanti di kitab Ulangan paling akhir itu ditutup dengan kematiannya Nabi Musa. Nah, itulah kurang lebihnya isi kitab Taurat. Yang nanti insya Allah kita bahas satu-satu tentang kitab Taurat itu. Cuma Ana lebih tertarik untuk fokus ke Taurat karena Ana waktu itu lebih fokusnya juga belajar ke Taurat. Jadi Ana lebih bisa dibilang lebih memahami lah kalau untuk Taurat daripada kitab-kitab yang lainnya ini. Cuma dari perspektifnya orang Yahudi kita lihat bagaimana perspektifnya orang Yahudi terhadap kitab mereka, bagaimana sudut pandang mereka, gitu ya. Kalau antum tertarik, ya nggak apa-apa ikutin. Kalau antum merasa ini nggak penting, nggak usah diikutin gitu. Oke, baru nanti kita masuk kitab Nevi'im. Insya Allah, semoga memudahkan.